Halo teman-teman, selamat pagi Pak Asmi, Novi, sama Lina. Halo, selamat pagi Pak Halo, Nofri selamat pagi dan teman-teman. semuanya. Ya, jumpa lagi ya kita di Ya, pertemuan kali ini. Baik, kali ini kita akan angkat sebuah topik yang sangat menarik juga. Siapa saja yang tidak membutuhkan asuransi? Ya, saya mau tanya ke Novi dulu. Ya, kira-kira siapa saja yang tidak membutuhkan asuransi, Novi? orang boleh tidak memiliki asuransi dengan syarat pertama, ada biaya kesehatan gratis. Kedua, ada biaya pendidikan gratis. Ketiga, biaya hidup ada yang biayai pada saat terjadi kondisi kritis atau ketidakmampuan. Keempat, pensiun tidak perlu mengenai dana pensiun. Nah, berikut saya mau tanya ke Lina. Kira-kira siapa saja yang butuh asuransi? Baik, Pak, teman-teman. Nah, siapa sih yang kira-kira butuh asuransi? Itu yang pertama adalah jika ada orang yang bergantungan hidup pada penghasilannya. Nah, maka contoh sebagai pencari nafkah. Maka keluarganya itu kan bergantungan hidup pada pencari nafkah itu. Nah, pencari nafkah itu harus punya asuransi. Yang kedua, supaya keluarganya itu tidak terlantar ya. Biaya hidup bisa tetap berjalan walaupun pencari nafkah sudah tiada. Nah, yang kedua, yang butuh asuransi adalah, bagi mereka-mereka nih, bagi saudara-saudara, keluarga-keluarga yang ingin melindungi aset-aset. Karena aset-aset kan pastinya sebagian besar orang kumpulin dengan jerih payah ya, keringat ya, bukan sekedar langsung dari 100% saya yakin tidak semuanya langsung pleng bangun langsung ada aset banyak rumah, banyak mobil, tidak. Itu pasti dari hasil jerih payah, kerja keras ya, bekerja untuk kumpulin uang dan pun mungkin mau pakai uangnya pun kumpulin aja deh, saya mau beli rumah, mau beli mobil. Nah, itu hasil jerih payah. Nah, biasanya ada dua penyebab yang menyebabkan seseorang itu bisa bangkrut dengan sangat cepat. Nah, contohnya yaitu dengan berjudi dan sakit kritis. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, kalau seseorang udah sakit kritis, sebenarnya pada saat masuk rumah sakit, itu tidak bisa nego-nego. Pak dokter, saya hanya punya segini, saya bayarnya segini, boleh gak? Gak ada kata nego-nego ya kalau di rumah sakit. Karena ya seperti yang kita tahu, rumah sakit kan juga banyak mengeluarkan obat lah, infus lah, operasi lah, dan lain-lain ya, dan jasa-jasa. Nah, oleh karena itu, bagi yang dua orang tadi, yang kita sebut ada orang yang bergantungan hidup padanya, dan orang yang ingin melindungi aset-asetnya, silakan segera memiliki polis asuransi, sehingga bisa terjamin ya keluarganya yang tercinta. Begitu sih kira-kira Pak dan Oke, teman-teman. mantap, luar biasa. Thank you Lina. Berikut saya mau tanya ke Pak Asmi lagi. Berarti jika seandainya seseorang memiliki asuransi, apakah sudah aman? Ya, ini menarik sih ya teman-teman ya. Karena banyak orang menganggap ya saya udah punya asuransi, ya udah intinya udah punya nih. Sebenarnya pemahaman seperti itu nggak salah. Tapi kalau menurut kita itu belum tentu aman. Kenapa belum tentu aman? Pastikan polis Bapak Ibu sesuai dulu dengan kebutuhan dan kondisi. Maksudnya gimana? Yang dimaksud kondisi itu seperti ini loh teman-teman. Yang namanya biaya kesehatan itu pasti ada yang namanya inflasi. Jangankan inflasi kesehatan, di kehidupan aja pasti ada inflasi. Sederhananya gini, dulu contoh, anggap deh ada beras yang sekilo 5.000. Sekarang pertanyaan saya, masih ada nggak sekilo beras yang 5.000? Nggak ada. Pasti nggak ada dong. Sama halnya dengan kesehatan. Dulu kita menganggap jaminan kita yang fasilitasnya anggap deh satu malamnya 200-300 ribu is okay. Tapi kita nggak tahu ke depannya. Karena yang namanya biaya rumah sakit makin lama makin tinggi. Makanya dalam arti di sini, apakah saya sudah memiliki asuransi? Sudah aman. Oke, amannya sekarang, tapi ke depan nggak tahu. Makanya kita di sini merekomendasikan yang namanya polis asuransi itu per setiap tahun atau per 2 tahun sekali mohon direview dengan agennya. Apakah
masih cukup nggak nih? Karena mohon maaf banyak kita temukan di lapangan, banyak kejadian di lapangan merasa sudah cukup punya asuransi, ujung-ujungnya sudah terjadi resiko, klaimnya nggak dibayar full, itu pertama. Terus ada lagi yang lebih parah, dia nggak tahu manfaat yang dia ambil ini bisa klaim apa enggak. Makanya kalau bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki polis asuransi, sesegera mungkin direview, dibuat rangkuman, hubungin agennya. Kalau mohon maaf dari segi agennya sudah tidak aktif atau tidak bisa dihubungi lagi, silakan hubungi kita di sini di video ini nanti ada deskripsinya. Kita bisa bantu, kita bisa buat rangkuman. Jadi rangkuman itu dibuat pada saat belum terjadi resiko, karena kita bisa tahu, oh selama ini saya nggak tahu saya punya polis, ternyata hanya tanggungannya seperti ini. Jadi kita siap membantu. Jadi oh saya udah punya sekian polis nih, karena beberapa nasabah di luar sana banyak kita bantu, kita rangkumkan. Jadi akhirnya dia nggak tumpang tindih ya, karena mohon maaf kalau manfaat itu contoh ya, ini satu nasabah dia beli polis di asuransi A, di asuransi B, di asuransi C. Ternyata manfaatnya sama dari segi kesehatan. Itu harus ingat loh, nggak akan mungkin dia bisa double claim. Karena apa? Rumah sakit hanya mengeluarkan satu kwitansi doang. Jadi kalau memang Bapak Ibu memiliki banyak polis, sekarang ini udah ada beberapa, ayo kita sama-sama, ayo kami bantu, kita rangkumkan. Jadi manfaat itu nggak tumpang tindih. Jadi manfaat yang sudah ada bisa kita alihkan ke manfaat lain. Jadi lebih tepat sasaran untuk ibu bapak semua. Terima kasih Pak. Thank you Pak Asmi. Berarti untuk khusus kesehatan yang sudah dibayarkan secara penuh tidak bisa diklaim lagi ke perusahaan asuransi lainnya. Nggak boleh double claim. Karena nggak mungkin double claim. Simpelnya ya tadi, masyarakat udah punya BPJS, di cover full sama BPJS. Bisa nggak minta diganti sama asuransi? Kalau setahu saya semua asuransi pasti nggak akan mungkin. Apalagi kenapa nggak mungkin? Kalau saya pemahamannya sederhana aja. Kita udah mohon maaf di cover sama BPJS, secara otomatis nggak mungkin dong BPJS ngeluarin kwitansi pembayaran sedangkan nggak ada melakukan pembayaran. Ya gimana ceritanya perusahaan asuransi mau ganti? Makanya paling aman yang udah punya polis bagus sekali, tapi rekomendasi kita setiap tahun atau 2 tahun sekali direview. Karena yang namanya biaya inflasi kesehatan itu naiknya lumayan tinggi Bapak Ibu. Karena Indonesia ini udah masuk dalam kategori 3 besar biaya inflasi kenaikannya di Asia terbesar. Jadi kalau nggak percaya boleh tinggal searching di Google aja. Makanya penting sekali mereview polis asuransi yang udah kita punya. Oke, thank you. Luar biasa Pak Asmi. Baik, kita akan tutup closing statement. Silakan Ibu Novi dulu kasih beberapa kesan untuk teman-teman kita. Saran saya untuk teman-teman, bagi yang sebagai peran mencari nafkah dan tidak memiliki asuransi, segeralah berasuransi sebelum terlambat. Terima kasih. Oke, thank you. Benar ya, setuju. Jadi kita asuransi itu harus dimiliki pada saat kita belum butuh ya. Pada saat kita butuh sudah tidak bisa lagi. Jadi milikilah sejak dini mungkin ya. Oke, berikut Lina pesan dan kesan untuk teman-teman kita. Baik Pak, teman-teman, saran saya juga sama dengan Noviati. Nah, bagi tadi kita sudah sebutkan bagi teman-teman yang termasuk kategori orang yang perlu asuransi, ayo segera hubungi agen terdekat Anda untuk memiliki polis dengan segera. Nah, dengan angkanya berapa? Nah, carilah tenaga pemasar yang menurut Anda pelayanannya dan penjelasannya oke buat Anda, dan biar bisa dihitungin ya, kira-kira berapa sih asuransi yang seharusnya saya butuhin, karena kebanyakan orang punya polis, cuma polisnya ya seperti kata Pak Asmi tadi sudah direview belum, mungkin aja dulu cuma preminya hanya 500.000 dan proteksinya gado-gado ya, bahkan tidak jelas ya, atau dulu ketemu calon nasabah yang sendiri pun tidak tahu bahwa manfaatnya itu nggak lengkap, tapi beliau bilang ada loh manfaat ini, setelah kita buka polis ternyata jelaskan lagi, beliau baru mengerti. Nah, jadi
Bagi yang belum punya polis, ayo segera punya polis. Bagi yang sudah polis, ayo review kembali apakah manfaatnya sudah sesuai dengan saat sekarang, kebutuhan saat sekarang. Itu sih saran dari saya untuk teman-teman. Terima kasih. Oke, thank you. Terakhir Pak Asmi. Oke ya, yang istilahnya sesuai tema kita hari ini, siapa sih yang tidak membutuhkan dan tidak membutuhkan asuransi? Simpelnya seperti ini Bapak Ibu teman-teman. Semua orang tidak butuh asuransi pada saat tidak terjadi risiko yang sudah dijelaskan tadi sama Bu Novi. Tapi ya mohon maaf, siapa yang menjamin kita tidak kena risiko? Karena ada kata-kata bijak dari nasabah saya, kita bukan dilahirkan dari batu. Pasti ujung-ujungnya meninggal. Jadi nggak ada yang tahu kapan. Karena pemahaman sederhananya simple. Pada saat Anda tidak butuh asuransi, asuransi pasti cari Anda. Tapi harus ingat, pada saat kita butuh asuransi, mohon maaf, satu asuransi pun nggak akan mungkin menerima Anda. Karena mayoritas orang sudah butuh, pasti mengharapkan bisa klaim, bisa dipakai untuk berobat. Tapi ya satu hal lagi, perusahaan asuransi pun nggak mau rugi, apalagi kita sebagai pribadi mau nggak kita rugi, nggak akan mungkin. Makanya itu tadi Bapak Ibu teman-teman semua, belilah asuransi sebelum asuransi menolak Anda. Belilah asuransi sebelum asuransi menolak Anda. Belilah asuransi sebelum asuransi menolak Anda. Terima kasih Pak. Cukup pedas ya. Oke, terima kasih Pak Asmi, Lina, sama Novi. Kita sampai jumpa di minggu berikutnya ya. Terima kasih, thank you. Oke, terima kasih Pak Juni. Terima kasih. Terima kasih.